Selamat malam, namo sayang adi budaya, namo budaya. Kembali lagi bersama saya Nikitan di acara Live and Mature atau dikenal dengan Lamar. Lamar hadir setiap Jumat pada minggu pertama dan ketiga. Acara ini hadir dengan konten yang kekinian dan juga tentunya syarat dengan Dharma. Nah, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk konten-konten kita yang sangat bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang seorang narasumber nih. Kita akan membahas topiknya itu adalah meniti karir PNS. Wah, ini PNS di Kementerian nih ya, ASN salah satunya nih. Nah, kita akan membahasnya dengan siapa? Oke, langsung saja saya sambut dengan Bapak Suliarna SAG MPD. Ya, selamat malam Pak, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Jadi saya sedikit memperkenalkan Bapak dulu ya. Ya. Bapak ini adalah sekarang sebagai pembimas agama Buddha di DKI Jakarta. Ya. Nah, kelahirannya itu sebenarnya di Lombok loh, dari Indonesia Tengah ya. Oh, itu sangat jauh ya perjalanannya. Nah, jadi di sini Pak Suliarna nih saat ini sebagai eselon 3B. Ya benar ya Pak ya? Ya. Nah, jadi di sini PNS itu kalau dari pandangan saya dan masyarakat ya Pak mungkin ya, daftarnya susah banget loh Pak. Nah, cuman Bapak ini dari Indonesia Tengah bisa sampai ke Pembimas DKI Jakarta loh Pak. Ini yang awalnya ibu kota ya, walaupun bentar lagi tidak jadi ibu kota ya. Ini Jakarta kan awalnya jadi ini. Nah, boleh cerita gak sih Pak, bagaimana sih Pak tiba-tiba terpikirkan untuk jadi PNS gitu Pak? Bahkan bisa sejauh ini sampai di DKI Jakarta. Iya. Baik, makasih. Namo Sang Yang Adi Buddha, Namo Buddhaya, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, kita mengutip ucapan orang Melayu ya, katanya tidak kenal maka tak sayang. Ya, saya ini sebetulnya sebagaimana disampaikan oleh Bro Niki tadi, bahwa kelahiran Lombok sebetulnya. Ya, kelahiran Lombok, tepatnya di Lombok Utara. Ya. Kelahiran 24 Desember 1973. Nah, kenapa sampai hari ini? Ini kan ceritanya panjang. Ya, saya saya ini alumni Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, Jakarta. Oh, Nalanda. Ya, lulus tahun 2000. Oke, ya lumayan. Ya, jadi dulu sebetulnya kebetulan di kampung kami itu boleh katakan 100% Buddhis. 100% Iya, Buddhis. 100% Buddhis. Nah, sekarang Desa Tegalmaja itu ada 11 dusun. 11 dusun itu, 8 dusunnya itu mayoritas beragama Buddha. 3-nya itu beragama Muslim. Nah, dulu sebetulnya ketika lulus SMA itu karena berlangganan majalah Buddha Caku dulu ya, dan Jalan Tengah diterbitkan oleh Dhamma Cakra, kok saya rasanya rasa keponya sama agama Buddha itu semakin pengen tahu. Apalagi pada saat itu saya membaca sosok seorang biku. Nah, kira-kira singkat cerita tahun 1994 itu pertama kali saya ke Jakarta. Niatnya sebenarnya mau ikut Pabaja Samanera. Pabaja Samanera di Dhamma Cakra. Nah, pada saat Pabaja itulah ada 2 orang narasumber dulu itu. Satu mendiang Ketua STAB Nalanda waktu itu Pak Mulyadi Wahyono. Dan salah satu dosen saya, Romo Gunawan Makmur. Nah, beliau cerita tentang Nalanda pada saat itu. Pada saat saya jadi Samanera ya, kok rasa-rasanya bagus juga ya. Nah, tapi keinginan untuk jadi Samanera itu kuat sekali. Sehingga sampai akhirnya saya tengah malam memutuskan. Ya, dulu yang ngajak saya ke Jakarta itu adalah mantan biku Sudimano. Dulu salah satu biku yang luar biasa dari kampung saya. Oh, dari kampung. Iya. Nah, setelah itu, waduh, ini mau jadi pabaja atau kuliah. Ada salah satu kawan saya yang
memberikan masukan kepada saya, bro, kalau kita jadi belajar Pabaja itu kan selalu ada waktu. Tapi kalau kuliah kan, kalau udah umur kan susah, kata beliau. Bener juga ya, saya bilang. Akhirnya saya masuk Nalanda tuh, masuk Nalanda dengan suasana pada masa itu ya. Sampai saya lulus Nalanda kira-kira tahun 2000. Nah, pada saat saya udah wisuda dan nunggu ijazah saya keluar, ada pengumuman penerimaan CPNS. Begitu. Nah, pada saat itu saya punya karma baik. Itu masa pemerintahannya Gus Dur, masa Pak Presiden kita Pak Gus Dur. Jadi pada masa itu ada era reformasi ya, yang mungkin selama ini kalau masuk PNS itu harus melalui orang dalam begitu ya, harus melalui koneksi dan sebagainya. Lebih mudah Pak katanya ya kalau orang. Iya, zaman itu ya. Zaman itu. Sementara saya ini orang kampung, orang desa yang nggak punya koneksi siapa-siapa. Oh, berarti Bapak nggak pakai koneksi orang dalam lah Pak ya? Agak, nggak tahu juga, nggak kenal juga. Ya, satu-satunya yang saya kenal saya yang kenal karena dosen saya itu adalah Pak Cornelis Wawor Mendiang. Oh, Cornelis Wawor. Tapi kan kita tahu sendiri beliau waktu itu istilah kata kita nggak bisa karena beliau kan pejabat tinggi. Dan beliau sangat idealis pada saat itu. Jadi saya nggak kenal tuh. Oh, ini orang dalam, ini orang Kementerian Agama. Dulu nama Departemen Agama. Ya. Nah, saya akhirnya ikut melamar tuh di asrama haji Pondok Gede. Nah, waktu itu kebetulan musim libur. Musim libur kebetulan saya nggak pulang. Nah, waktu itu kami tinggal di asrama belakang penjara Cipinang. Ya, nah pada saat itu kok ada penerimaan CPNS. Nah, saingan saya kita ngelamar cuma bertiga nih. Oh, bertiga. 2 itu lulusan luar negeri. Wah, nervous juga kan? Waduh. 1 lulusan Sri Lanka. Nah, itu Pak Edi Gimin Susanto. Sekarang beliau jadi pegawai di Sekolah Tinggi Abu Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Yang kedua saingan saya adalah dosen saya sendiri, Pak Dodi Herwidanto Mendiang. Beliau lulusan India. Waduh, saya pikir ya udahlah ikut-ikutan aja. Cuman saya merasa pede saat itu. Soal-soalnya itu adalah berkenaan dengan dinamika terkini di tanah air. Sementara kawan saya ini mungkin dia lama di luar. Oh, tentang Pancasila, tentang perubahan undang-undang dan sebagainya. Sementara saya ya waktu itu sedikit tahulah perkembangan. Begitu. Nah, pada tahun 2000 itulah saya ikut tes. Waktu itu peluang penyuluh cuma 1 formasinya istilahnya. Peluang cuma 1. Nah, sudah diketahui banyak orang dulu. Diumumin kan, pamannya guru agama Islam formasi sekian direbut oleh sekian ribu orang. Penyuluh agama Hindu sekian direbut oleh puluhan orang. Nah, begitu Buddha terakhir disebut. Untuk penyuluh agama Buddha formasi 1 direbut oleh 3 orang. Waduh, orang pada teriak. Oh, baru kita tahu pada saat itu. Nah, setelah itu kita tes. Nggak kayak sekarang. Sekarang kan by CAT, itu manual. Manual dan nggak ada HP yang kita lihat, nggak boleh. Pokoknya ngikuti aja, ada tes psikologi tentang apa namanya, deret hitung, deret angka, dan skolastik, psikotes begitu. Wah, begitu. Nah, itu awalnya. Jadi saya mulai PNS itu SK-nya 1 Desember tahun 2000. Nah, kalau dihitung berdasarkan itu, saya udah jadi PNS itu sudah 24 tahun. Udah lama sekali ya Pak. Iya, begitu bro. Nah, pada saat itu saya sebetulnya statusnya penyuluh agama Buddha negeri. Di Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang sekarang tempat saya ngantor. Nah, lalu singkat cerita tahun 2006 ada perubahan nomenklatur Dirjen Bimas Hindu Buddha. Pecah jadi 2.
Dirjen Hindu dan Direktorat Hindu dan Direktorat Buddha. Nah, tahun 2006 itulah saya diusulkan oleh pimpinan untuk mutasi ke pusat. Menjadi Kepala Seksi Pendidikan Tinggi, Kurikulum dan Kasih Akademik dan Kurikulum Perguruan Tinggi di Ditjen Bimas Buddha. Waktu itu Dirjen pertama kita Pak Budi Setiawan. Begitu. Nah, setelah itu ya sesuai bergulir waktu pada tahun 2013 saya dipromosi menjadi Bimas Buddha di Nusa Tenggara Barat. Iya. Kampung ya Bapak? Iya, jadi di kampung lah gitu. Berarti Bapak lahirnya di kampung, proses ke Jakarta merantau, malah jadi PNS di Jakarta dulu ya? Iya benar. Dari Jakarta baru mutasi ke kampung. Benar, jadi saya dulu kuliah untuk dapat SAG kan susah. Ya susah lulus kita dulu. Makanya anak-anak Nalanda dulu bilang untuk mencapai S1 itu 6 tahun sengsara saya. Ya kan bayangin aja, saya mulai kuliah 94. Saya dapat gelar SAG dulu, SAG lokal, SAB, dan SAG negeri. Karena ada proses waktu itu, sarjana agama Buddha itu cukup sampai di kampus, tapi belum diakui sebagai sarjana agama Buddha negeri. Nunggu setahun lagi, baru ada ujian negara di bawah Direktorat Bimas Buddha pada saat itu. Nah, singkat cerita, saya PNS di Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. 2006 itu saya dipromosi menjadi Kepala Seksi Kurikulum dan Akademik Perguruan Tinggi di pusat. Lalu 2013 saya dipromosi menduduki posisi eselon 3B ya, bukan 3A, 3B. Itu sebagai Bimas Pembimbing Masyarakat Buddha Provinsi Nusa Tenggara Barat. Per Juli 2013. Nah, setelah itu saya Bimas Buddha di NTB itu kurang lebih hampir 6 tahun, 5,5 tahun dah. 5,5 tahun sampai Desember 2018. Desember 18, oke. Ya, setelah itu saya dimutasi menjadi pembimbing masyarakat Buddha Provinsi Bali. Per 28 Desember 2018 sampai 4 Januari 2021. Artinya saya pernah Bimas Buddha di Bali selama kurang lebih 2 tahun. Tapi di Bali saya belum banyak punya legacy. Karena tahun pertama biasa program itu kan sudah diprogramkan oleh pejabat sebelumnya. Betul. Jadi saya melaksanakan itu sesuai dengan yang sudah direncanakan setahun sebelumnya. Pokoknya ya rutinitas, melayani masyarakat. Lalu pada tahun kedua baru muncul ide-ide saya. Ya, ide-ide saya untuk memberikan layanan yang baik kepada umat Buddha di Bali, termasuk bagaimana sarana pusdiklat dan sebagainya kita rancang pada tahun kedua. Ya, sekarang sudah muncul beberapa pusdiklat di Bali, sekolah Dhammaseka dan sebagainya. Kita mulai rancang juga di tahun 2019. Tapi kan nanti munculnya di tahun 2020. Nah, tahun 2020 itu kena Covid. Nyaris kita tidak banyak terwujud program-program kita. Dan saya juga sempat kena Covid itu. Sempat kena. Ya, sempat kena Covid dan semua anggaran juga akhirnya direlokasi. Beberapa program kita itu nggak jadi dilaksanakan karena untuk apa istilahnya direlokasi untuk penanganan Covid pada masa itu. Ya, karena saya belajar Buddha Dhamma, artinya saya kembalikan bahwa saya belum punya karma baik untuk membersamai umat Buddha di Bali. Nah, pada saat itu saya sedang sakit dan masa pemulihan. Lalu tiba-tiba kalau nggak salah itu hari Jumat, tanggal 28 Desember 2020, saya dapat WA. Bunyinya saya harus masuk kerja. Ini nomor nggak ada nama. Ini dari mana pikir saya.
ternyata adalah panggilan untuk bekerja di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Kaget juga saya. Nah, saya sempat tanya, ini kok ada WA begini, apa betul? Begitu. Kan saya belum resmi menjadi pegawai di situ kok diperintah kerja, kan menyalahi menurut saya. Benar-benar. Akhirnya pihak Raden Wijaya waktu itu ingin mengubah surat panggilan, silahkan. Saya manut pimpinan aja. Tapi kalau melihat klausul dari surat ini sebetulnya menyalahi karena saya belum berstatus pegawai sana. Lalu tiba-tiba juga saya dapat undangan pelantikan pengganti saya di Bali. Oh. Dari kan waktu itu nggak dikirim melalui WA, langsung ini siapa yang dilantik, kita nggak tahu, nggak ada berita apa-apa. Tiba-tiba melantik pejabat pengganti saya. Terus saya juga bingung, ini iya apa enggak. Ya sudah, nah itu adalah amanat dari pimpinan. Saya mencoba untuk mengklarifikasi seperti apa. Ya pada masa itu dirjennya Pak Calyadi. Saya minta klarifikasi, tapi intinya beliau mengatakan udah jalani saja. Ya kita sebagai anak buah nggak mungkin lawan pimpinan. Ya sudah. Akhirnya ingat betul saya itu tanggal 4 Januari itu pejabat pengganti saya dilantik di Bali. Besoknya saya ke Jawa Tengah, dijemput oleh Pembimas Jawa Tengah waktu itu Pak Sutarso. Nah, beliaulah yang menjemput saya di bandara dan berikan semangat, motivasi dan mengantarkan ke Raden Wijaya, STAB Raden Wijaya waktu itu pun hanya pelantikan saja karena kondisi saya kurang sehat. Dan di Jawa Tengah saya belum ada tempat kos. Sorenya saya balik kanan ke Semarang, langsung terbang ke Jakarta ke rumah karena keluarga saya di Jakarta. Perjalanan panjang tuh sampai hari ini Bimas ini. Nah tadi ditanya masalah eselon. Nah, jadi Bimas itu eselon 3B. Saya dilantik di sana eselon 3A Kabak. Kabak AAKU, kepala bagian ya di Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya. Itu menjadi kepala bagian administrasi akademik kemahasiswaan dan umum. Ya prinsipnya saya berterima kasih kepada pimpinan yang memberikan tanggung jawab itu kepada saya. Lalu saya jalani di sana kurang lebih 2,5 tahun persis. 2,5 tahun persis. Nah lalu saya per tanggal 9 Mei tahun 2003 ini saya dimutasi ke Pembimas Buddha DKI Jakarta. Secara eselon itu turun dari 3A ke 3B. Ya sampai Pak Kakanwil saya pun nanya, kok bisa begini Pak Bimas? Ya saya bilang ya itulah proses, nggak apa-apa. Yang penting saya ya pada saat itu mensyukuri aja. Ya kita sebagai anak buah mengikuti amanah yang diberikan oleh Bapak Dirjen, dan saya mensyukuri bisa juga karena hampir 10 tahun LDR sama istri saya itu. Iya akhirnya saya dimutasi ke Jakarta dan ya bisa bersama anak-anak sama istri di Jakarta begitu. Nah sehingga hari ini jadi pembimbing masyarakat Buddha Provinsi DKI Jakarta. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa kita jalani untuk melayani umat Buddha DKI Jakarta. Oke siap Pak, nanti kita dari sini siap bantu. Ya, makasih ya. Oke. Itu perjalanan panjang. Oh siap Pak. Nah ini kalau kita bahas eselon nih Pak, ya mungkin dan juga SK nih Pak. Saya Pak sebagai umat masyarakat umum lah ya. Nah apalagi sekarang lagi buka CPNS ya Pak, ya kan lagi boomingnya lah karena lagi cari. Iya. Ketika sudah selesai Pak, dapat SK surat keputusan. Nah banyak masyarakat yang bilang, wih SK-nya bisa disekolahin nih, buat jadi ini, buat ini gitu, buat pengganti uang lah Pak gitu. Nah itu gimana sih Pak kalau dari yang Bapak ketahui? Ya sebetulnya begini, jadi SK itu surat keputusan bahwa resmi kita diterima menjadi pegawai negeri sipil. Aduh ada tahapannya.
namanya CPNS. CPNS itu artinya gaji kita 80%. 80% dari yang seharusnya kita terima. Umpamanya dia menggunakan ijazah S1. Berarti golongannya golongan 3A. Kalau nggak salah gaji pokoknya sekitar 2,8 apa 2,7 atau mungkin yang terakhir saya nggak lihat nih apa 3 juta, anggap aja lah 3 jutaan. Jadi itu kita hanya terima 80% dari gaji. Baru nanti nunggu setahun atau 2 tahun kalau nggak salah itu baru keluar SK PNS, itu sudah 100% gaji kita. Nah kalau tadi tanyakan, Pak SK, waduh asik nih terima SK di sekolah, ya itu bahasa bercandanya. Jadi ya hampir semua ya, jadi pegawai negeri itu kan memang ya seperti itulah penghasilannya, mungkin standar begitu, mungkin ada yang bilang lebih rendah dari UMR, tapi sebetulnya ya seperti itu, ada aturannya, ada golongannya, ada masa kerjanya, ada tunjangannya dan sebagainya. Nah di sekolahan dalam arti bahwa ya termasuk saya ya untuk awal-awalnya kalau SK-nya nggak disekolahin gitu, dititipin di bank sebetulnya. Nah, kita mendapatkan jaminan untuk termasuk saya beli rumah saya di Tangerang itu SK CPNS juga, SK PNS. Nah, baru kita dapatkan fasilitas, kalau orang desa bilangnya itu BTN ya, perumahan BTN. Ya ukurannya kecil begitu. Kira-kira begitu, karena diyakini SK itu bisa memberikan garansi bagi yang bersangkutan. Yang namanya PNS ini kan ya sampai masa pensiunnya dengan aturan terbaru itu kan 58 tahun. Nanti ada menerima pensiun. Nah, seumpamanya SK-nya ini dikuliahin atau diagunkan di situ, negara masih menjamin dan yang bersangkutan masih mendapatkan haknya. Begitu. Nah, proses masuknya PNS sekarang sudah canggih. Canggih. Ya, tidak perlu istilah kalau harus orang dalam. Enggak. Sekarang nggak laku. Orang laku nggak dalam. Iya, ordal-ordal itu nggak laku. Ya, kan di berita juga dulu pernah anaknya Pak Presiden kita malah nggak diterima juga. Nah, jadi nggak perlu orang dalam. Pokoknya melamar, mengikuti formasi yang ada, memenuhi kualifikasinya ada. Nanti ada tes melalui CAT, lalu ada SKB-nya, batas ambang batasnya berapa, begitu. Sekarang udah by sistem, nggak laku memo sekarang nggak laku. Ya tadi juga ditanyakan Pak, pandangan orang luar jadi PNS itu enak, ya itu relatif ya. Kalau kita mensyukuri ya jadi PNS ini cukup. Ya, bagi orang yang mau mensyukuri dengan gajinya, katakanlah seperti saya lah ya, selaku Pembimas Buddha DKI Jakarta, golongan saya udah 4B. Ya, humpe kita dengan segala macam itu tidak lebih dari 9 jutaan. Karena sekarang nggak ada jabatan tambahan. Dulu ada namanya jabatan tambahan itu PPK, pejabat pembuat komitmen. Kita ada tambahan honor atas jabatan itu. Sekarang hanya murni kita terima gaji pokok saja. Gaji pokok plus tunjangan jabatan struktur 3B itu kalau nggak salah 960 plus tukin namanya, tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja Bimas itu kategori golongan 10 yang nilainya 4.551.000 kalau kita selama sebulan itu nggak telat atau nggak pulang lebih awal, karena by system dipotong. Telat 5 menit dipotong kalau nggak salah 22.780. Begitu, by system semua sekarang. Nah ya jadi ya sudah by system begitu ya. Jadi pegawai negeri itu hukumnya adalah mengamankan 07.30 sama 16.00 bahasanya. 07.30 itu bukan artinya bahwa kita harus sampai di kantor setidaknya sebelum 07.30. Apalagi sekarang presensinya digital. Dengan pakai presensi pusaka.
dan itu harus absen atau isi presensi di radius kantor. Iya. Ya, radius kantor dengan akun email kita. Nah, pulang nanti 16.00, kecuali hari Jumat, 16.30. Nah, apa yang kita kerjakan selama 07.30 sampai 16.00 ini tentu banyak. Ya, sebagaimana ini saya sedikit jelaskan bahwa sesuai dengan PMA 19 2019 dan perubahan PMA 6 2022, tugas pokok dan fungsi pembimas itu adalah satu, menyusun bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis. Artinya kita selaku bimas diberikan amanah untuk pelayanan kepada umat Buddha di tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi itu, khusus Jakarta kita punya struktur eselon 4, namanya penyelenggara. Itu di masing-masing, kalau di daerah itu kabupaten, tapi di kita di Jakarta itu di kota. Kota administrasi Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Lalu pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusun rencana serta pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan agama serta pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan tugas-tugas lainnya. Ya mungkin bagi orang ngelihat enaknya saja, tapi memang tanggung jawabnya juga besar. Contoh sekarang ini persoalan kita masalah rumah ibadah. Nah, saya sekaligus kesempatan ingin menyampaikan bahwa rumah ibadah itu perlu kita teliti kembali keberadaannya, administrasinya, izinnya dan sebagainya, sehingga manakala kita berkegiatan betul-betul sudah sah sesuai dengan regulasi yang ada. Begitu. Memang cukup berat juga, apalagi di Jakarta. Apalagi kira-kira. Iya. Ya. Paling ini Pak, kalau kita kan sekarang CPNS lagi pada buka, lagi pada daftar nih, ya. Lalu ada gak sih Pak kemungkinan untuk orang yang difabel untuk daftar jadi PNS ini Pak? Iya, jadi ini kesempatan emas sebetulnya ya, terutama kalau nggak salah di Dirjen Bimas Buddha juga mendapatkan peluang berapa? 69 kalau nggak salah. Tapi sebagian besar ada di IKN. Oh, IKN. Ada juga di IKN itu juga diperuntukkan bagi putra-putri Kalimantan. Ya, karena mungkin ini pemerintah melihat pergeseran ibu kota kita ini juga terutama untuk teman-teman di daerah Indonesia Timur itu diberikan peluang. Artinya negara menjamin, ya tidak ada orang dalam harus melalui koneksi orang dalam harus menjamin jadi, tidak ada. Semua mengikuti prosedur, mengikuti kualifikasinya yang ada. Nah tadi tanya khusus di Pabel, iya ada justru peluang diberikan hak bagi kawan-kawan kita yang di Pebble. Cuma secara teknis mungkin di Pebble dalam arti bisa mengoperasikan laptop umpamanya. Ya, kita belum melihat apakah diberikan peluang khusus di Pebble masuk tunanetra atau apa. Tapi yang pasti mungkin ya yang ada mungkin masuk kategori tubuhnya yang tidak sempurna ya. Tapi secara ininya juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada dia. Ada di Pebble ada, bahkan prioritas cum laude juga ada. Ya, baik di tenaga administrasi dosen, tenaga teknis. Nah, sekarang khusus di Jakarta dapat peluang penyuluh agama itu cuma 2. Nah, dan ini dipersilakan kepada teman-teman begitu untuk mendaftar. Tapi sekarang ini udah ada pengumuman. Itu ada peluang 2 yang daftar, kalau nggak salah ada 10 yang memenuhi syarat. Penyuluh itu tenaga fungsional. Semua agama dibuka banyak. Ya, nggak tahu kalau ini mau berniat mau jadi PNS, boleh-boleh aja. Nah, ntar kalau tiba-tiba 11 berarti itu saya Pak. Iya, jadi silahkan. Ya, dan saya berharap ya ada kawan-kawan tertarik untuk menjadi PNS. Ya, baik di tenaga administrasinya, tenaga penyuluh agama, bahkan di dosen nih. You bisa bahasa Mandarin, kayaknya ada peluang tuh dosen bahasa Mandarin di Staben Sriwijaya.
bahasa Mandarin, dosen bahasa Inggris dan sebagainya, ada banyak peluang. Ya, saya pikir kalau jangan lihat, ya rezekinya pasti ada lah. Gitu. Apalagi di dosen dia punya kemampuan mengembangkan diri melalui penelitian dan sebagainya. Apalagi sekarang kan peluang untuk berkarir itu besar sekali. Begitu bro. Jadi, ya, mungkin tadi Bapak sempat mengatakan mengajak ya teman-teman untuk mendaftar CPNS nih bagi. Nah, jadi sebelumnya saya juga sempat googling ya Pak, bukan riset nih, googling. Di Google itu tertulis PNS yang beragama Buddha itu sangat sedikit dibandingkan dengan agama yang lain nih Pak. Nah, jadi kan ini Bapak mengajak nih, bisa gak sih Pak bantu apa sih yang perlu dipersiapkan oleh calon pendaftar nih? Mungkin kan salah satunya juga kesehatan, mental, intelektualnya gitu sih Pak ya. Iya, jadi saya ingin klarifikasi atau jelaskan lah ya. Memang pegawai kita kalau dibanding dengan yang lain tidak seberapa. Tapi itulah kondisinya. Tentu Bapak Dirjen dengan semua pimpinan berharap setiap tahun itu ada formasi yang lebih besar untuk melayani umat Buddha kita. Tapi tentu ini juga Pak Dirjen dan pimpinan dan kami semua tidak bisa berbuat banyak, karena itu juga atas analisis dari pihak-pihak terkait, umpamanya Menpan, lalu mungkin kementerian lain, pihak ketersediaan anggaran juga, sehingga kondisi yang sekarang ini tidak ada yang salah sebetulnya. Semua pasti berikhtiar untuk formasi itu lebih banyak. Tapi ya kondisinya begitu, kita syukuri saja. Nah, tentu dengan kondisi seperti ini bukan berarti layanan kita ke umat itu berkurang, justru kita bersemangat dengan jumlah kita yang terbatas. Seperti itu. Nah, mengenai persyaratannya tentu ini normatif. Ya, bagi yang mengikuti formasi peluang umum, satu memang harus punya surat keterangan dari dokter. Ya, setidaknya dinyatakan bahwa yang bersangkutan sehat secara mental maupun secara fisik. Itu penting karena untuk menunjang pekerjaan dia juga. Nah, yang kedua juga harus ada surat keterangan catatan berkelakuan baik dari kepolisian. Yaitu normatif juga. Ya, jangan sampai nanti yang bersangkutan ini ada kena sangkut hukum dan sebagainya, termasuk tadi kesehatan. Nanti kalau nggak salah nanti itu sudah dinyatakan dulu juga tes kembali tuh apakah yang bersangkutan itu kena periksa urin, narkoba dan sebagainya. Itu ya, itu tentang kesehatan. Nah, persyaratan lain tentu sesuai formasinya, sesuai dengan ijazahnya. Kalau dia tenaga administrasi biasa cukup S1 cukup. Tapi kalau dosen harus S2. Sesuai dengan formasinya, pembidangannya, dia mata kuliah apa yang, karena kan calon dosen. Nah, khusus penyuluh agama Buddha, setidaknya dia, karena dia expert dia nanti untuk tugas dia adalah pelayanan pembinaan agama Buddha, ini adalah bagi kawan-kawan yang memenuhi kualifikasi ijazah agama Buddha, gelar agama Buddha. Kalau nggak salah di situ disebutkan sarjana pendidikan agama Buddha boleh, sarjana dulu ada gelar S.Dut, sarjana Dharma Duta agama Buddha, karena itu memang nanti mereka kepenyuluhan, atau sarjana penyuluh agama Buddha. Di situ ada beberapa kriteria ijazah yang memenuhi syarat. Kalau enggak, mesin itu menolak. Umpamanya Ricky S1-nya apa? Akuntansi, mau jadi penyuluh, ya nggak masuk. Mungkin lebih tepatnya menjadi perencana media. Perencana menjadi ada bagian-bagian di situ tentang perencana, tentang pengelolaan anggaran. Iya, pengelolaan anggaran, tentang keuangan, dan ada formasi-formasinya. Silakan. Dan itu semua orang punya peluang kok. By system. Bukan berarti kenal si A harus enggak. Iya, karena nanti mesin kan. Ya, ada kemarin itu ada surat lamarannya, ada pernyataannya dan sebagainya, itu bermeterai, itu ada sesuai dengan aplikasinya. Nanti diverifikasi kembali. Nah, sekarang ini sedang proses masa sanggah sampai hari ini.
Nah, kalau umpamanya ada orang yang dinyatakan tidak lulus, ternyata dia keberatan, silakan. Dan itu nggak berhadapan dengan orang, by system. Kenapa keberatannya di mana, diketik, nanti diverifikasi kembali sampai clear, baru boleh mengikuti ujian melalui CAT itu, melalui komputer itu, begitu. Nah, itu prosedurnya. Oke Pak, paling ini pertanyaan terakhir Pak, Ya. dan krusial menurut saya. Mungkin dari tadi kita ngomong daftar CPNS katanya susah, udah jadi PNS enak. Tadi Bapak udah menyinggung enak kalau disyukurin ya, ya kan. Tapi pusing-pusing juga, tanggung jawabnya ribet. Nah, daftar ini kan memang sulit Pak. Lalu juga ada beberapa orang atau saya sering mendengar isu untuk daftar CPNS dan lolos itu harganya cukup mahal. Nah, apakah itu ada terjadi Pak Damen? Iya, sebetulnya itu adalah hoax, menurut saya hoax lah. Oh, hoax. Jadi kalau ada orang yang menjanjikan itu, menurut saya itu patut ditindaklanjuti. Jadi tidak ada orang yang menjamin, cuman kadang orang itu, terutama orang desa nih, dia bilang kamu nanti saya bantu ya. Bayar sekian. Bayar sekian. Sebenarnya itu tidak ada. Ya, tidak ada istilah bayar membayar. Itu oknum lah ya sebenarnya. Oknum. Nah, ada memang kejadian, tapi itu menurut saya nggak pas juga. Si A ini menjanjikan kepada orang tertentu yang dibantu. Tapi sebenarnya duit ini dipegang dia. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, dia hanya gambling aja sebetulnya. Ternyata si yang bersangkutan ini dapat. Nah, lalu orang bilang, kamu dapat loh karena jasa saya. Sebenarnya dia bohong. Nggak ada. Intinya tidak ada intervensi siapapun. Tidak ada. Berarti walaupun sebagai contoh nih Pak, ada orang mengatakan, Niki mau masuk gak? Ntar saya bantu nih. Sebenarnya dia nggak bantu ya? Nggak bantu. Cuma ngomong doang. Jadi, dia gambling aja. Waktu saya ternyata berhasil, jangan lupa ya, betul. Kamu berhasil karena saya paling nggak ngapa-ngapain. Ya, saya klarifikasi juga ya. Saya berikhtiar. Sejak saya CPNS sampai hari ini, saya tidak pernah ada, Pak, saya posisi ini nanti menjanjikan, tidak pernah saya. Ya, saya pribadi loh ya, saya berikhtiar untuk, termasuk saya berikhtiar juga kepada diri saya terhadap orang lain. Saya nggak pernah menjanjikan, kamu mau ini nggak nanti melalui saya, tidak pernah saya. Itu kita ngerti hukum karma lah. Ya, kita nggak boleh mencari kehidupan dengan cara begitu. Lebih-lebih nanti orang udah dapet, duitnya dimakan juga, wah itu karma buruk luar biasa itu ya. Kalaupun udah dapet, kita juga nggak boleh juga bilang bahwa karena jasa kita, nggak ada, itu bohong. Itu by system semua. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, umat Buddha, para mahasiswa, kalau suatu saat mau daftar CPNS, jangan cepat tergiur atas niat, dalam tanda petik, ada orang seolah niat baik bantu teman-teman, enggak ada itu. Enggak ada jalan pintas. Pokoknya ikuti prosedurnya, ikuti prosesnya, belajar yang baik dan enggak usah grogi karena itu menggunakan mesin. Ya, bla 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 bla, harus dipahami betul kecepatannya. Di situ kita diuji ketelitiannya, tanggalnya. Ya, jangan sampai ada kejadian hanya sepele. Pembukaan kan dibuka bulan September. Mungkin ada orang sudah bikin itu di komputernya bulan Agustus, 7 Agustus umpamanya. Padahal pendaftarannya bulan September. Dia nggak sadar, mungkin dia buat siap-siap aja, gue bikin aja. Begitu pengumuman dia kirim. Tanggalnya nggak sesuai. Tanggalnya itu kan udah dimeterai. Nah, disitulah saya bilang kita udah diuji ketelitian kita. Pastikan betul tulisannya, jangan sampai salah, nama kita, gelar kita, formasi yang diambil seperti apa. Di situ aja kita udah bisa dicek orang, ini orang nggak teliti. Karena nanti di pemerintahan pun kita butuh ketelitian. Benar. Ya, terutama tanggal. Iya. Tanggal itu sangat penting karena saya ngalami sendiri. Kapan kita tanda tangani berita acara, kapan kita tanda tangani SPP namanya ya, surat perintah pembayaran. Karena itu ada masa berlakunya. Kalau kita nggak perhatikan itu bahaya. Bahaya. Makanya saya juga cek tanggal perjanjiannya, kita bikin MOU dengan hotel, dengan pihak ketiga, pastikan nih tanggalnya kapan nih.
Jangan sampai melampaui tahun anggaran atau jangan sampai melampaui sebelum hari ini, nggak boleh. Harus real. Nah itu ketelitian itu paling penting di selaku pejabat negara itu penting. Terus regulasi juga penting. Kita lihat turunannya apa, payung hukumnya apa. Ya memang itulah kita diamanahkan menjadi pejabat negara. PNS itu sesuai dengan regulasi yang ada. Kita nggak boleh sesuai dengan maunya kita, nggak bisa. Ada aturannya. Tentu ada kebijakan, tapi kebijakan itu juga derajat miringnya nggak boleh terlalu jauh. Itu namanya sewenang-wenang, nggak boleh. Kita harus ada payung hukumnya lebih tinggi, apa begitu. Kita udah didesain seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih pada Pak Suliarni ya hari ini. Saya jadi dapat wawasan ya, khususnya dalam bagaimana pengalaman hidup Bapak di ya sebagai PNS ya 24 tahun. 24 tahun. Waduh. 24 tahun, 7 tahun kurang lebih pensiun. 7 tahun lagi. Oh, 7 tahun lagi pensiun. Ya, disyukuri aja. Ya, semoga teman-teman di sini semuanya mendapatkan motivasi ya bagaimana jadi ini benar-benar ternyata orang dalam itu cuma menjanji-janjikan saja. Jangan tergiur ya sama jalan pintas, nggak ada jalan pintas. Jadi kita harus berjuang sendiri, ikutin aturannya ya dan regulasinya dengan baik supaya berhasil. Dan juga jangan lupa ketelitian yang paling utama. Ketelitian penting. Karena ini menyangkut pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat juga ya. Ya mungkin kita selaku masyarakat, sekarang saya masyarakat nih, saya menuntut mereka untuk detail. Tapi ketika saya sebagai masyarakat jadi PNS-nya juga ya tentu saya harus detail juga. Betul. Supaya jangan sampai saya udah jadi mereka ternyata saya mengecewakan masyarakat juga. Iya. Ya, mungkin ada lagi Pak yang ingin. Ya baik, melalui kesempatan ini terima kasih pada CD di Life and Mature. Saya senang merasa tersanjung bisa menghadiri tempat ini, bisa untuk berbagi cerita kepada para generasi muda dari saya. Ayo silakan ya, peluang ke depan terbuka luas bagi adik-adik sekalian, dan jangan cepat percaya pada oknum-oknum yang menjanjikan harus ini harus, termasuk dalam jabatan. Nggak usah jalan pintas pakai sogok-sogok, nggak usah, jalani aja. Kenapa? Karena nanti akan merusak diri kita sendiri juga, merugikan orang lain juga. Ayo kita berkompetisi secara sehat. Kita belajar hukum karma kok. Nggak usah jegal-jegal karir orang. Itu saya punya prinsip. Nanti kalau udah waktunya pasti juga. Ya. Kalau kita nggak dapat ya sudah, memang karma kita begitu. Nggak usah pakai jegal-jegal, bikin hoax tentang berita negatif tentang orang. Justru kita bikin karma buruk. Ya, kita berkompetisi sesuai kemampuan kita saja, sesuai dengan pengetahuan kita, kemahiran kita, keterampilan kita. Jadi jangan coba-coba istilah kata dengan dalil orang dalam itu malah nanti kalau ketahuan malah jadi cilaka. Nah itu. Jadi itu terima kasih sekali lagi saya sudah hadir di katakanlah podcast ini ya untuk memberikan cerita lah ya. Jadi PNS selama ini saya sudah 24 tahun. Ya mudah-mudahan tetap sehat, saya bisa melayani umat. Kira-kira pengabdian saya kira-kira lebih 7 atau 8 tahun lagi akan pensiun begitu. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Suliarni ya atas waktunya untuk hari ini ya. Ya, baik. Jadi di sini baik sama-sama ya. Mungkin ya teman-teman, pesan utama dari Pak Suliarni tadi ya. Saya sempat mengutip bekerjalah dengan baik, mengikuti aturan yang ada, ingat karma baik dan karma buruk, apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ketika kita bekerja dengan baik sepenuh hati, maka hasil itu akan mengikutinya. Jadi ada saatnya kita memang sedang mengalami ujian yang kita hadapi, ada saatnya ujian itu menjadi sebuah ajang peningkatan kita untuk promosi. Ya, promosilah yang baik dengan berkompetisi yang baik, bukan dengan menjatuhkan orang lain. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan menyampaikan, kita itu acara Life and Mature itu adalah acara dari rumah konsultasi CD. Jadi di CD ini kita ada rumah konsultasi yang untuk mendengar teman-teman untuk bercerita. Jadi sifatnya ini adalah free. Bagi teman-teman yang membutuhkan untuk konsultasi di
konseling CD ini bisa menghubungi ke call center di nomor 0811 9873 300. Ya, ini saya tekankan kembali lagi, ini sifatnya free, kecuali ada tindakan profesional yang perlu dilakukan secara intensnya ya. Jadi di sini kita juga konselornya itu adalah orang yang ahli di bidangnya dan berpengalaman, bukan kaleng-kaleng lah. Ya, jadi di sini juga kita hadir ada aplikasi Budayana yang dapat di-download di Google Play Store dan App Store ya. Jadi mau Android atau juga iPhone semuanya sudah bisa. Di sana banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan informasinya dari KBI untuk baca parita, jadwal kebaktian, dan juga kita juga bisa dapat kartu tanda umat Buddha di sana. Ya, jadi terima kasih kepada Pak Suliana atas waktunya dan juga penonton setia CD di acara Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya.